Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Ngenes Production dalam segmen Ngenes Ngobrol. Kali ini kami akan memberitakan tentang kasus Audrey. Ya. Kami berdua sekarang kita akan sharing-sharing tentang Audrey ya, membahas pembicaraan yang sangat sedang viral saat ini, kasus pembulian seorang siswi SMP oleh 12 orang siswi SMA. Kita santai-santai aja ya, yang mata selalu serius. Mohon maaf jika pembahasan ini kurang menarik dan banyak kesalahannya. Ya, Hendrik, silakan. Audrey, setahu saya Audrey itu seorang siswi SMP ya, berumur 14 tahun yang mengalami pembulian. Dia sebagai korban. Pembulian itu cukup menyayat-nyayat gitu, cukup ramai diperbincangkan di media sosial karena pembulian tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang cukup lumayan lah. Kemudian saat ini hashtag Justice for Audrey sangat gencar di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan Twitter. Bahkan di tagar Indonesia di Twitter mencapai trending nomor 1 untuk hashtag Justice for Audrey. Terus, menurut Anda bagaimana kronologisnya? Pertama, berita ini tersebar di lewat media sosial ya, Twitter seorang netizen yang memberitakan tentang seorang siswi SMP yang dikeroyok atau dibully oleh kakak-kakak seniornya. Beritanya sangat simpang siur ya. Ada yang memberitakan dada kelaminnya ditusuk, pokoknya luka memar-memar. Tetapi hasil akhir di kepolisian tidak ada luka sama sekali, seperti itu. Tapi apakah hasil visum tersebut, kan kejadian itu tanggal 29 Maret. Iya. Nah, hasil visum baru keluar masih hari-hari kemarin lah. Iya. Apakah masih bisa terbaca gitu hasil luka-luka seperti itu? Masih ada bekasnya gitu? Kayaknya sih mungkin dari jangka waktu seperti itu sudah sembuh ya, bisa. Iya, sudah sembuh. Soalnya mengingat dari waktu kejadian sampai selang hasil visum itu cukup 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan gitu. Jadi menurut saya ada sebuah kejanggalan juga sih. Kayak ada permainan. Ya, bisa jadi, tapi nggak tahu lah. Kemudian, yang diduga pelaku itu berapa sih? 12 orang siswi SMA. Siswi SMA 12 orang, 12 lawan 1 ya. Katanya dari 12 orang tersebut tidak semua langsung mengeroyok satu orang si Audrey ini, katanya 1 lawan 1 dulu, duel gitu. Fakta baru yang baru muncul dari Kepolisian Pontianak, sang pelaku mengaku bahwa tidak mengeroyok melainkan duel satu lawan satu. Tapi jika dipikir logis ya, 1 lawan 1, tapi si lawannya teh 12 orang sama-sama dikeroyok gitu. Ya, Benar. Masih tetap ya. iya. Mengapa sih kejadian ini bisa terjadi? Apakah mungkin faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, atau apa? Mengapa? Menurut saya sih yang paling menjadi penyebabnya mungkin lingkungannya. Soalnya kan kalau dari keluarga sendiri, mana ada sih keluarga yang ngajarin hal kekerasan ke anaknya? Ya. Tapi faktor keluarga mungkin bisa jadi anaknya terlalu dimanja, atau memang di rumahnya itu banyak kekerasan, bukan kekerasan, pertengkaran. Jadi secara tidak langsung anaknya itu terdoktrin gitu. Iya. Jadi hampir mirip seperti balas dendam gitu. Jadi rumahnya seperti ini, makanya dia melakukan itu ke orang lain. Kalau dari pendidikan mungkin saya sama saja sih, masa ada sih pendidikan yang ngajarin hal yang nggak benar. Tapi kan KPAI Pontianak katanya meminta untuk didamaikan aja gitu. Menurut Jalal gimana tuh? Kata damai gitu di Indonesia tuh asa deh.
bagaimana ya untuk kata damai, sebuah kasus bisa berakhir damai gitu aja gitu, cuma minta maaf, salaman sama pelaku, kasih tunjangan, beres. Menurut Anda itu bagaimana? Ya sangat miris ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang berakhir dengan jabat tangan dan damai. Hukum di Indonesia bagaimana sih bisa seperti itu? Kan ada peraturannya tercantum jelas di dalam undang-undang perlindungan anak, hukum-hukum lainnya, pasal-pasal lainnya. Mengapa selalu berakhir dengan akhiran damai? Kalau semuanya seperti itu, saya juga bisa melakukan tindak kekerasan dan berakhir dengan damai. Seperti itu. Tapi yang apa semuanya itu yang 12 orang itu sudah menjadi tersangka atau masih diduga pelaku? Keseluruhan yang melakukan pembulian dan pengeroyokan itu 12 orang. Yang ditetapkan menjadi tersangka hanya 3 orang. 3 orang. Oleh kepolisian Pontianak. Tapi mengutip dari ucapan Bang Hotman Paris yang tadi soal kata damai, Ya. sebenarnya sebuah kasus itu bisa damai, bisa juga diteruskan walaupun si kedua belah keluarga itu sudah menyelesaikan masalahnya tersebut, tapi secara proses hukum masih bisa berlanjut apabila jika korban mengalami luka-luka dan penganiayaan atau kasusnya cukup berat gitu. Walaupun sudah damai juga di keluarga masih tetap berlanjut, kecuali kalau kasusnya masih kasus ringan tidak menyebabkan luka-luka di korban, maka kasus itu bisa ditutup atau ya dihentikan dengan kata damai. Tapi nggak tahu juga untuk kasus Audrey apakah bisa berdamai atau masih tetap dilanjutkan. Tapi kalau menurut Bang Hotman Paris, lebih baik kasus ini tetap dilanjutkan apapun alasannya, karena di bawah umur juga masih tetap sih. Kalau di bawah umur dari mana sih kalau udah bisa ngelakuin hal kayak gitu? Iya. Saya juga merasa heran ya, mengapa para pelaku bisa begitu santainya gitu melewati kejadian ini. Sudah Seperti tidak ada rasa khawatir tidak atau khawatir apa ya. Bahkan di pas interogasi di pihak kepolisian pun mereka sempat-sempatnya melakukan bumerang. Itu. Tidak ada rasa malu seperti itu. Entah apa di dalam diri dan jiwa mereka itu sampai mereka bisa setenang itu. Apakah mereka sudah biasa malah berhadapan dengan kepolisian atau memang ada sesuatu yang melatar belakanginya? Dan katanya mereka punya backingan ya, Iya, katanya orang dalam seperti itu. orang dalam. Katanya sih salah satu pejabat di Pontianak. Tapi walaupun begitu, menurut saya apapun alasannya dan proses hukum itu harus tetap berjalan dan sesuai lah dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Entah ada, walaupun bapaknya presiden pun menurut saya harus tetap diproses. Karena kan kalau misalkan ada istilah orang dalam, mungkin ada kecemburuan sosial ya. Iya. Ya akan terjadi kecemburuan sosial, mengingat Indonesia itu sangat luas dan banyak masyarakatnya, sedangkan kasus itu bisa dibeli lah istilahnya. Ya bukan kasus, hukum itu bisa dibeli. Oh ya, untuk hukuman katanya sih yang pelaku yang 3 orang itu tersangka itu mendapatkan hukuman 3,5 tahun penjara. Ketika tersangka berinisial L, TPP dan NNA dijerat dengan pasal 76 C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Anda, 3,5 tahun penjara itu akan cukup membuat mereka jerak atau masih kurang? Yang menurut saya setimpal lah. Setimpal. Tapi kalau misalkan benar gitu, sampai si korban itu tidak perawan gara-gara ditusuk itu, apakah setara gitu? Mengingat kan kalau keperawanan itu seumur hidup gitu, kalau udah hilang ya udah nggak hilang lagi gitu. Ya para pelaku juga katanya minta maaf dan menyesal telah melakukan hal itu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa kami menyesal dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, pihak keluarga dan masyarakat umum, kata salah seorang pelaku saat jumpa pers di Mapolresta Pontianak seperti dilansir antara Rabu. Tuh, di hasil visum juga tidak ditemukan memar dan alat kelamin tidak robek, dada tidak ada memar dan bengkak, jantung dan paru-paru normal, perut datar, bekas luka tidak ditemukan, organ dalam abdomen tidak ada pembesaran, ungkap Kapolresta Pontianak Kombes M. Anwir Nasir.
kembali ke yang tadi, dari kejadian sampai visum itu kan lama gitu. Apakah masih ada gitu bekasnya? Kalau untuk di kelamin mungkin iya, nggak ada, tapi kan di memar kayak gitu. Ya, kasus ini sangat unik ya, sangat unik. Dari pertama berita menyebar sangat dramatis, sangat prihatin tentang Audrey yang katakan memar, luka-luka sangat parah pokoknya. Tetapi hasil visum dari pihak kepolisian menyatakan tidak ada luka sama sekali, bahkan normal-normal saja. Konspirasi seperti ini. Mungkin benar mereka punya backingan. Iya. Pokoknya buat Audrey dan keluarga serta masyarakat Pontianak atau Indonesia lah khusus umumnya, buat kalian yang mengalami hal seperti Audrey, cepat-cepat bicara gitu, jangan dengan alasan takut diancam atau apapun, karena ada aturannya, ada hukumnya. Pokoknya cepat bilang, laporkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi gitu, supaya orang-orang itu jerah kalau ngelakuin kayak gini tuh salah dan nggak benar gitu. Buat ya Audrey juga mendapat dukungan ya sampai banyak dari tokoh papan atas, selebriti, dan semuanya juga mendukung Audrey, menyemangati Audrey bahwa semuanya masih baik-baik saja dan cepat bangkit lah buat Audrey, cepat sembuh. Dan Ya, karena kalau pemulihan itu bukan, kalau fisik mungkin 1 jam, 2 jam, 1 minggu udah bisa sembuh, tapi kalau buat mental itu yang susahnya, mental itu tahun-tahun jangkanya itu jangka panjang. Kalau mental terngiang-ngiang di ingatan gitu. ada rasa trauma gitu. Nah, dan untuk para pelaku pembulian dimanapun Anda berada, saya tegaskan, hentikanlah, karena itu kelakuan akhlak buruk ya. Benar, Akhlak tidak buruk, terpuji tidak dan terpuji. tercela. Mungkin hanya itu pembahasan dari kami tentang Audrey. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan ya. Karena kami ngenes. Ingat ngenes. Sekarang Indonesia krisis etika dan moral, sampai anak muda bisa melakukan hal yang brutal, dimulai saling ejek sindiran sampai berujung tindak kekerasan. Bullying sudah menjadi kultur budaya, membuat korban merasa teraniaya. Audrey mengalami trauma serta membekaskan luka. Diduga mempunyai backingan, para pelaku merasa aman. Jika kalian ingin dipandang, jangan sampai menendang orang. Kasus ini hukumnya sangat santai, hanya jabat tangan dengan cara damai. Sampai kapan hukum di Indonesia seperti ini? Atau menunggu kejadian sama terulang kembali? Saya Jala, penghuni Ngenes Production. Terima kasih.